Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di bulan Rajab ini kita merasakan nuansa-nuansa yang sudah mendekati satu kebaikan yang luar biasa, yaitu yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Dan Rasulullah, para sahabat dimulai dari bulan Rajab ini sudah ngatur nafas, artinya sudah melakukan ancang-ancang, warming up, pemanasan untuk ketemu Ramadan, sehingga jenengan sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masih berjumpa dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang amal-amal. Karena orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti berbeda. Orang yang paham dengan yang tidak paham berbeda. Orang yang pinter cari duit, pinter lihai cari duit, itu beda dengan yang nggak pinter cari duit. Begitu juga amal akhirat juga begitu. Nah, kita sudah prologi yang lalu, di antaranya bahwa skala prioritas itu dari segi amal itu banyak perhatian kepada hal yang bersifat kualitas dibanding hanya sekedar kuantitas. Kita juga pahami kemarin tentang ilmu-ilmu yang harus diprioritaskan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah mengingatkan bahwa kata kunci daripada produktivitas amal-amal soleh yang lalu, bahwa penanaman akidah, ma'rifatullah, ma'rifatul akhirah, itu menjadikan produktivitas kita dalam kerja itu semakin berkualitas, semakin khusyuk dalam ibadah-ibadah kita, maka nilainya semakin besar. Semakin ikhlas ibadah-ibadah kita, maka nilainya di sisi Allah dan beratnya timbangan di sisi Allah akan semakin berat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang setelah itu amal yang mana? Nah, karena ada tingkatan-tingkatan amal.
Kalau kita sebutkan yang lalu bahwa amal-amal yang berkualitas artinya menyangkut masalah keimanan. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat. Al-imanu bid'un wa sab'un, dalam riwayat bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u minal iman. Contoh dari hadis ini menunjukkan bahwa ada amal yang paling tinggi, yaitu pernyataan seseorang dengan la ilaha illallah, tentu dengan segala keyakinan dan segala keikhlasannya. Karena dalam la ilaha illallah lah maka kandungan keimanannya sangat tinggi, kandungan keikhlasannya sangat tinggi. Maka Rasulullah mengatakan a'laha la ilaha illallah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan afdolul zikri la ilaha illallah. Maka kalau kita ada waktu-waktu longgar, banyak tahlilnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mantapkan tentang ajaran tauhid ini kesanubari. Ketika kita memahami tentu makna uluhiyah di sini, yang berarti ketundukan. Tidak ada yang ditunduki di dunia ini, hanya Allah. Ketika kita tidak ada yang perlu ditakuti, melainkan Allah. Yang dicintai, melainkan Allah. Harapan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, enggak ada harapan kecuali pada Allah. Tidak ada yang lebih dicintai pada Allah. Tidak ada yang perlu lebih ditakuti daripada Allah, dan seterusnya. Ketika ini kita tanamkan terus dalam hati kita, maka seperti pohon yang akarnya itu menghunjam ke bumi, ya kan? Kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha hikulahinim bi'izni rabbiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang syajarah thayyibah, karena dilandasi oleh la ilaha illallah itu. Bagaimana syajarah thayyibah itu? Akarnya itu sangat kuat. Akarnya itu menghunjam ke bumi dan merata ke seluruh jaringan di bawahnya. Nah, kalau akarnya sangat kuat sekali dan akarnya itu bisa merambah ke berbagai kebutuhan daripada pohon itu subur, maka buah-buahnya kata Allah tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Selalu produktivitas amal-amalnya itu membuahkan buah-buahan yang tidak ada musimnya, terus berbuah. Demikianlah produktivitas orang yang beriman. Maka masalah-masalah keimanan berkaitan dengan keyakinan ini yang harus lebih diprioritaskan. Seperti dalam surat Taubah ayat 19-20. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran. Mana orang yang lebih pahalanya lebih besar dari sekedar hanya
memberikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji, mengurus Masjidil Haram, dibandingkan dengan orang yang di sini disebutkan beriman kepada Allah dan hari kiamat serta berjihad di jalan Allah. Di ayat 19-20 memberikan gambaran. Kadang-kadang orang sudah merasa dirinya itu selamat dengan ngurusi masjid, lupa dengan perjuangan. Maka saya pernah ingatkan bagaimana seorang Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in, beliau itu keulamaannya sangat besar sekali, ilmunya sangat tinggi sekali, Abdullah bin Mubarak. Dan beliau sangat dikenal sekali tentang ibadah dan zuhudnya. Tapi melihat temannya yang disebut dengan Abidul Haramain, ahlu warok, ahlu ilm, mufti Mekah Mukarramah. Beliau asik ibadah di Masjidil Haram. Sekali ibadah sekian kali, lipat ganda dari amal-amalnya. Tapi kemudian Abdullah bin Mubarak mengawal para mujahidin itu untuk bagaimana bisa tetap menghalau musuh-musuh yang akan menghabisi pada waktu itu negara-negara Islam. Lah, Abdullah bin Mubarak melihat bahwa temannya Qadhi Iyad yang disebutkan sebagai Abidul Haramain ini asik sekali dengan zikirnya, dengan itunya, lupa tentang ancaman dari musuh. Maka beliau mengubahkan, ya Abidul Haramain, in alim tanah fa inna bi'ibadatika tal'abu. Kata beliau, wahai Abidul Haramain, menyindir seorang ulama besar pada zaman itu, yaitu Qadhi Iyad, yang selalu beribadahnya antara Makkah Madinah, Makkah Madinah. Asik dia berzikir, beribadah, mengajarkan di Haramain itu. Lau ta'lamu, kalau kamu mengerti apa yang kami lakukan, fa inna bi ibadika, maka kamu melihat bahwa ibadahmu itu hanya sekedar bermain-main belaka. Itulah kenapa Abdullah bin Mubarak mengingatkan Qadhi Iyad tentang pentingnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau betul paham tentang surat Taubah ayat 9 dan 10. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah diantara yang digambarkan tentang skala prioritas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga kita dapati bahwa prioritas amal itu adalah juga tergantung pada masa-masa dan waktu-waktunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mana yang prioritas dari amal-amal? Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai, yang disukai, tentu yang juga yang paling diridhoi oleh Allah. Ahabbu, yang paling disukai oleh Allah. Apa? Adwamuha, amal yang paling kontinu. Kontinu itu artinya apa? Paling istiqomah. Wa in qalla, ini ada catatannya, walaupun amal itu qalil, sedikit.
sedikit istiqomah lebih baik daripada ombyoan, bahasa Jawanya ini. Jenengan umpamanya ngaji, gitu, ngaji Al-Quran. Jenengan targetkan sepekan itu, katakan nggak usah banyak-banyak, 7 juz saja. Sepekan 7 juz saja, sudah jenengan tercapai. Artinya 1 bulan khatam. Kalau jenengan lakukan dengan acak-acakan, hari ini 2 juz, besok gak baca, atau dirapel semuanya, gitu. Sebetulnya bisa saja orang itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang tertentu saja, tapi tidak konstan. Artinya kalau umpamanya ngajinya itu setiap hari 1 juz, 1 juz, itu lebih baik. Ada harian seperti itu dibandingkan dengan kalau umpamanya wes saya akan selesaikan ketika liburan saja, hari Ahad saja. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dilakukan itu semakin rutin, semakin baik. Semakin konstan, semakin apa istilahnya, lebih ya rutin, semakin rutin, semakin, kalau bukan segala rutinitas ya, istilah istiqomah itu lebih baik. Begitu juga tahajud. Jenengan umpamanya setiap malam, katakan tidak usah banyak-banyak, 1/2 juz, 1 juz, itu lebih baik daripada dirapel malam Jumat umpamanya 4 juz, 5 juz umpamanya. Itu adalah adwamuha wa in qalla. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan sholat 5 waktu itu berkala. Di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan seperti itu. Nah, jadi semakin renggang waktunya dan rutinnya itu semakin nyata, semakin bagus. Rasulullah memberikan sebuah istilah dengan adwamuha. Kok dikatakan wa in qalla? Kok walaupun sedikit? Karena biasanya amal-amal yang bisa istiqomah itu dimulai dari yang sedikit. Dimulai dari itu yang pertama. Wa in qalla. Yang kedua, bahwasanya orang itu harus punya perhatian terhadap keistiqomahan amal. Umpamanya bahwa kalau umpama hari itu sangat padat sekali dan sulit sekali menyempatkan untuk baca Quran umpamanya. Yang penting bagaimana dia berusaha sebisa mungkin membaca Al-Quran. Walaupun ketika mau tidur sudah begitu ngantuk, jangan baca. Bismillah, ya Allah, hari ini saya belum menyelesaikan bacaan Quran. Bismillah, sampai ngantuk-ngantuk, enggak apa-apa. Insya Allah, kalau niat kita ikhlas, mujahadah kita ini betul-betul kita itu sangat-sangat ingin mendapatkan ridho dan mendapatkan cinta Allah, jenengan akan rasakan nikmatnya istiqomah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu tentang. Kenapa rahasia ini istiqomah itu lebih baik dari amal-amal yang tidak istiqomah? Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengistiqomahkan sesuatu, lalu kita tidak mampu untuk melakukannya, Allah berikan pahalanya. Walaupun kita tidak mampu untuk melakukan. Contoh, musafir.
Jenengan sekarang biasa sholat subuh berjamaah, istiqomah. Jenengan ke Al-Ikhwan ini luar biasa. Sudah sholat jamaah subuh, sebelumnya dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jenengan setelah itu wiritan, ya kan, madep hatinya terus, ya nyambung terus dengan ibadah. Setelah itu jenengan tolabul ilmi, jenengan betul-betul mendalami agama sampai suruk, sholat 2 rakaat suruk, masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi jenengan umpamanya suatu ketika melakukan perjalanan, duh, ikhwan rek, ya Allah hari ini saya nggak bisa istiqomah, nggak bisa katakan nggak sholat, nggak bisa subuh jamaah karena di kendaraan, umpamanya. Jenengan nggak bisa melakukan ibadah rutin yang jenengan itu sudah istiqomahin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita tidak mampu karena kita dalam keadaan uzur, apakah perjalanan, mungkin sakit, nah, seperti yang diujikan oleh saudara kita Pak Wahid, masih sakit sekarang. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala istiqomah yang sebelumnya di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita yang lainnya itu mendapatkan pahalanya sholat jamaah dan pahala dia dalam ibadah-ibadah rutinnya ketika dia dalam keadaan uzur. Seperti yang diceritakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dalam perjalanan ke Tabuk itu, beliau cerita di sana di Madinah, di bukit itu, sana di Madinah ada saudara-saudara kalian, di mana mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian semuanya. Kalian menyusuri lorong-lorong, menyusuri naik ke gunung dan seterusnya, syaraku kafil ujur. Mereka semuanya itu mendapatkan pahala seperti pahalamu berjihad. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditahan karena ada uzur. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mengolah batin ini? Mengolah batin. Bahwa kita ini kalaupun sudah istiqomah lalu tidak mampu, masih terus ingin sekali menjalankan itu. Itu nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala barokah istiqomah. Inilah yang dikatakan dengan nilai daripada istiqomah. Jenengan Senin Kamis, ya kan? Suatu ketika ada uzur, enggak bisa Senin Kamis umpamanya. Nah, ini kan uzur itu ketika jenengan sudah lakukan itu ternyata ada uzur, transferan pahala itu otomatis. Masya Allah, kalau dikatakan transferan ya kan, langsung masuk rekening jenengan itu pahalanya itu. Alhamdulillah. Makanya nanti banyak orang-orang yang kaget. Loh. Jaga ya amal kondisi. Ya, ternyata ada transferan dari itu semuanya. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini kita bagaimana memahami tentang kaidah-kaidah umum itu. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amal yang bermanfaat lebih prioritas dari yang kurang bermanfaat. Tadi kita singgung tentang bagaimana orang yang asik dalam ibadahnya, zikir dan seterusnya, melakukan ibadah-ibadah di masjid. Kenapa Al-Quran menyinggung tentang nilai sebuah perjuangan? Nilai dari sebuah perjuangan.
orang yang berjihad fisabilillah itu nilainya lebih tinggi daripada mereka yang hanya sekedar, walaupun itu juga sudah amal yang sangat luar biasa, tetapi bagaimana amal yang lebih strategis, yang manfaatnya lebih besar itu pahalanya lebih besar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar At-Tabari, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Kenapa al-ilm itu lebih mencari ilmu? Fadlul ilm, keutamaan daripada ilmu itu daripada ibadah, zikir dan doa. Sebagaimana dalam riwayat, fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim jadi dibandingkan dengan abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan sairil kawakib, bintang-bintang. Artinya terangnya, besarnya kalau dilihat langsung itu dari bumi gitu ya. Fadlul ilmi albat ka fadli ala adnakum. Kata Rasulullah di hadis yang lainnya, fadilah orang yang berilmu dibandingkan daripada ahli ibadah seperti keutamaanku, lebih utama aku daripada orang yang paling derajatnya di antara Anda, yang paling bawah di antara para sahabat. Artinya apa jamaah yang diinginkan oleh Allah? Ilmu itu banyak efeknya, manfaatnya lebih banyak. Nah, contoh lagi, yang ini sangat terkenal sekali hadis yang Rasulullah SAW kemukakan. Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis shalah wasiyam wassadaqah. Apakah kamu mau aku beritahukan kepada kalian amalan yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat kalian, puasa kalian, sedekah kalian? Apa kata Rasulullah? Islahu dzatil baini, fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Kata Rasulullah SAW, yang lebih baik daripada pahala-pahala sholat, zakat, puasa adalah islahu dzatil baini, mendamaikan, merukunkan kembali orang yang lagi bentrok. Karena perpecahan antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya adalah menjadi halikoh, itu kebinasaan. Coba kita perhatikan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam kitab-kitab sunan. Artinya derajatnya adalah hasan. Hasan itu di bawahnya sahih tentu. Tetapi dijadikan sebagai rujukan oleh ulama-ulama kita tentang pentingnya amal-amal sosial. Yaitu mendamaikan. Kalau mendamaikan dua orang saja, umpama, mohon maaf, jenengan dapati tetangga jenengan, suami istri ini sering sekali cekcok. Lalu jenengan itu menengahi dan bisa kemudian mengurangi, bahkan kemudian keduanya akhirnya
rukun kembali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah jenengan itu lebih baik daripada sholat, puasa, dan seterusnya. Luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Kalau orang itu kalau sampai terjadi bentrok antara keduanya itu terus kemudian apalagi suami itu terus kemudian pisah, itu kerugiannya sangat banyak. Coba bayangkan, seandainya kita ini menjadi perekat umat, itu yang sering sekali kami diarahkan oleh kiai kami rahimahullah, Kiai Zarkasi di Gontor dulu. Beliau sering sekali selalu menasihati santri-santrinya itu, hai anak-anakku, kalian harus menjadi perekat umat. Sampai beliau itu bagaimana memikirkan supaya umat Islam ini bersatu. Sehingga Gontor sudah, jangan ada golongan-golongan di Gontor, enggak boleh. Kalau mau berpolitik jangan di Gontor, di sana di luar. Kalau berorganisasi jangan di sini, di luar nanti. Kalian di organisasi mana, tapi kalian harus menjadi perekat umat. Karena beliau paham betul, kalau orang itu selalu berusaha merekatkan antara umat ini, maka insya Allah pahalanya besar sekali. Nah, inilah bagaimana kita memahami tentang banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika ada memanas fitnah, sekarang itu jenengan itu ngelihat WA itu Pak, Masya Allah banyak sekali hoax-hoax yang kemudian membenturkan satu organisasi dengan yang lainnya. Tapi kalau kemudian jenengan menengahi, meredam api-api yang terus kemudian dinyalakan untuk supaya antara umat ini terus diadu-adu oleh mereka. Tentu musuh-musuh Allah nggak suka kalau umat ini bersatu. Jenengan kok kelihatannya resah banget melihatannya. Ini penting banget. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lihat jenengan ini luar biasa. Bagaimana jenengan dimanapun, apakah di Muhammadiyah, di NU atau pergerakan yang lainnya, tapi jenengan itu berkah. Nah, inilah yang bagaimana saya ingat sekali mereka para ulama-ulama mukhlis, ulama-ulama ikhlas itu tidak mudah sekali diprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik sementara. Nah, itulah kata beliau, ayo Ustaz, ya wes monggo, bismillah. Saya kembalikan Pak Sotik. Ini terima kasih. Nggih. Terima kasih Ustaz. Disebutkan bahwa amal ibadah yang lebih tinggi dari para saudara zakat dan puasa adalah mendamaikan kembali orang yang sedang bermusuhan. Nggih. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu kita mendamaikan antara Syiah dan musuh? Nggih. Semuanya ahlul kiblah. Jadi ulama-ulama kita itu
menyebutkan istilah ahlul kiblah. Ahlul kiblah ini kiblatnya masih sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama. Yang para ulama-ulama kita mengkategorikan keislamannya masih diakui. Maka upaya-upaya mendamaikan itu tentu terus dilakukan. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui kesesatan mereka, kenapa kita lebih bentrok dengan mereka daripada kita bentrok dengan jelas-jelas orang-orang kafir yang gak senang sama Islam? Kita mengetahui tentang penyelewengannya Syiah, iya. Nah, tentu ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus menjelaskan kepada umat tentang penyelewengan-penyelewengan, memang harus ada seperti itu. Bahwa skala prioritasnya tentu kita lebih bisa kompak dengan sesama orang yang masih dikatakan Islam dibandingkan dengan kalau kita ini tidak kompak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Madinah ini ketemu dengan orang-orang Yahudi yang jelas-jelas musuh Allah di Madinah. Tapi kenapa Rasulullah memprioritaskan masuk Madinah begitu konsolidasi umat Islam pada waktu itu? Setelah Rasulullah masuk Madinah, tolong disurvei bagaimana umat Islam di sana. Semakin hari begitu semakin banyak. Dan beliau tahu petanya. Oh, kita punya kekuatan politik. Langsung dicanangkan untuk kedamaian di Madinah. Konsolidasi internal Madinah itu lebih didahulukan. Dalam rangka untuk apa? Supaya nanti menghadapi musuh dari luar itu lebih mudah untuk menghalaunya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan strategi seperti itu, ya tentu. Nah, ini pembicaraannya bukan sekedar kita, tentu pemimpin-pemimpin umat Islam agar mereka memiliki strategi-strategi skala prioritas. Gitu. Kalau kita sendiri mungkin nggak mampu untuk ke sana, ya. Tapi kalau ada orang yang berupaya untuk supaya ke arah sana, wallah alam. Tapi sekarang ruwet Pak, sekarang sulit sekali. Terus kemudian pertanyaan ini khawatir ketika saya menjelaskan begini disalahpahami, kan begitu. Nah, tergantung kepada kondisi, begitu ya. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini dengan mendamaikan seseorang, karena perjalanan itu lebih dari berjalan. Sebenarnya pertanyaan hampir sama dengan seperti permusuhan antara Palestina dan Israel. Kita secara teori itu kan tidak mampu untuk mendamaikan kedua bangsa tersebut. Kita hanya menggalang damai. Kata yang kami maksudkan ini, apakah penggalangan himbauan itu apa dari bagian daripada mendamaikan kedua Palestina dengan Israel? Mendamaikan antara orang Islam dengan Yahudi. Ya, istilahnya gimana? Kalau ini kita itu didolimi terus, supaya kita sebagai kaum muslim itu gimana? Untuk mendamaikan. Nggih, sampun. Nggih. Jadi kalau mendamaikan pejuang-pejuang Palestina dengan Yahudi itu gimana cara mendamaikan itu sulit untuk bisa membayangkan bagi kita. Karena itu musuh abadi.
antara Islam dengan Yahudi. Mendamaikan antara orang Islam saja wis sak pekerjaan sendiri. Justru malah mendamaikan antara para pejuang di Palestina untuk menghadapi Yahudi. Harusnya begitu mungkin maksud pertanyaan itu. Ya, jadi mendamaikan para pejuang Palestina untuk menghadapi Yahudi. Karena sebagian ulama dan bahkan kebanyakan ulama dunia mengatakan bahwa Yahudi itu merebut tanah umat Islam. Perampok lah istilahnya. Namanya perampok, nggak ada damai dengan perampok. Nggak ada damai dengan perampok. Begitu. Wong jelas-jelas perampok kok kita damai. Wis nggak apa-apa, wis damai. Sampai ngambil mana? Nggak iso. Nggak ada damai dengan perampok kalau ini berkaitan dengan istilah perjuangan. Karena bahwa Masjidil Aqsa yang mereka klaim ini adalah warisan daripada Nabi Sulaiman, itu dalam sejarah pun salah besar. Masjidil Aqsa itu sudah ada sebelum datangnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, Masjidil Aqsa itu sudah ada. Siapa yang bilang bahwa Masjidil Aqsa itu miliknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang katanya ini adalah warisan nenek moyang? Tidak. Sebelum itu sudah ada. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu bukanlah beliaulah yang mengawali untuk membangun Masjidil Haram, Ka'bah. Tidak. Sebelumnya sudah ada Masjidil Haram, Ka'bah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami. Rafa'a, wa idz yarfa'. Yarfa' artinya meninggikan, membangun kembali. Artinya sudah ada bangunan. Itulah Baitullah Haram. Masjidil Aqsa itu adalah bangunan ibadah di dunia yang paling awal. Inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu yang pertama. Nah, ini kita menjelaskan supaya bahwasanya apa-apa yang diklaim oleh orang Yahudi bahwa Palestina milik mereka dan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah milik mereka, secara kesejarahan salah besar. Maka tidak ada damai dengan Yahudi. Itu satu jawaban saya. Ini ulama dunia sepakat bahwa mereka merampok, mereka merampas, dan umat Islam harus membela diri. Ini sesuatu yang harus dipahami oleh orang Islam. Jangan sampai kita ini didikte oleh musuh Islam dalam rangka untuk kedamaian dunia. Marilah kita mendamaikan orang-orang munafik dulu. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka katakan jangan sampai Madinah ini bentrok antara Muhammad dengan Yahudi. Saya penengah. Belgedes Abdullah bin Ubay itu memang sudah dalam hatinya itu munafik. Ingin mendamaikan antara Rasulullah dengan orang Yahudi. Seakan-akan. Tapi dalam dirinya ada kemunafikan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu Yahudi sudah mengatakan bahwa mereka menunggu Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita beda konteksnya. Antara Rasulullah datang ke Madinah lalu kemudian melakukan konsolidasi untuk persatuan dalam rangka untuk menyatukan diri mereka jangan sampai diserang oleh musuh, dengan posisi Palestina sekarang dengan Yahudi. Posisinya berbeda, mohon maaf. Jadi saya sampaikan ke jenengan semuanya bahwa
ketika anak cerita tadi bahwa bagaimana Rasulullah SAW melakukan konsolidasi untuk mendamaikan komponen Madinah supaya tidak sampai diserang oleh pihak musuh, di zaman Rasulullah berbeda posisinya dengan Palestina dengan Israel sekarang. Jadi mohon maaf kalau kemudian disalahpahami. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang kalau kita umat Islam di Indonesia ini, ya ini sudah skala prioritasnya bagaimana komponen bangsa ini bersatu, iya. Supaya tidak ada ekspansi yang nantinya akan menjarah kekayaan alam kita. Itu menjadi satu keniscayaan. Ayo semua komponen bangsa untuk bersatu. Untuk supaya jangan sampai ada asing yang nanti akan menjajah kita. Nah, ini skala prioritas ketika kita umpamanya di sini. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kembalikan bahwa mari kita harus bisa memilah-milah antara kondisi tertentu. Ketika kita mendamaikan itu posisinya seperti apa? Jangan sampai kita salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum itu